dikaji ulang. Beberapa komplainan dari masyarakat maupun anggota dewan, khususnya anggota Banggar yang waktu itu disampaikan bahwa pembangunan sumur resapan yang ada di depan rumahnya sangat tidak efektif. Ini air ternyata waktu hujan tidak bisa menyerap dan lain sebagainya. Nah, kami berharap bahwa Pemda DKI Jakarta untuk mengevaluasi betul. Banyaklah berdoa warga Jakarta, nggak ada anggaran untuk program sumur resapan 2022, ditulis oleh Widodo SP. Memasuki tahun kelima kepemimpinan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta, tampaknya nggak pernah jauh dari masalah, juga program unggulan yang setelah coba dijalankan malah menimbulkan masalah dan masalah baru. Sengaja saya ulangi kata masalah 4 kali karena emang masalah di Jakarta sejak pemenang Pilkada 2017, hasil pilihan 58% warga pencoblos kertas suara bergambar Anies Sandiaga seakan beranak pinak. Juga sudah membuat beberapa kepala dinas, pimpinan proyek atau yang sejenisnya memilih mengundurkan diri karena gak kuat dikasih tugas yang nampaknya cukup banyak masalah. Belakangan ini selain Formula E, masalah banjir dan sumur resapan menjadi perbincangan hangat netizen. Bahkan saya yakin masyarakat juga mengeluhkan di dunia nyata. Sebelum diprotes oleh beberapa dokter alumnus UI soal potensi sumur resapan menjadi semacam tempat ternak nyamuk jika tidak dibereskan segera, publik juga ramai membahas soal fungsi sumur resapan yang dianggap gagal menyerap genangan air. Posisi sumber resapan yang dianggap mengganggu kenyamanan dan bisa membahayakan keselamatan hingga kualitas sumber resapan yang diduga tidak memakai bahan terbaik. Kalau kabar yang bikin khawatir itu belum cukup, ada tambahan kabar seru datang dari pengakuan Ketua Komisi DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah, yang mengatakan bahwa anggaran untuk program sumur resapan dihapus saudara-saudara. Ya, seperti dilansir dari laman CNN Indonesia, kabarnya dalam APBD DKI Jakarta 2022, anggaran sumur resapan yang sempat ada kini dinolkan karena mau dialihkan untuk membayar gaji penyedia jasa lainnya perorangan atau PJLP. Saya sendiri belum paham persisnya untuk kegiatan atau program apa saja gaji PJLP itu. Yang katanya para personelnya kekurangan anggaran untuk gaji seiring naiknya UMP 2022 yang sebesar Rp37.000. Tapi dari pemberitaan yang sama, saya mendapatkan alur soal anggaran sumur resapan itu begini. Pertama, awalnya ada anggaran untuk program sumur resapan sekitar Rp300 miliar. Kedua, pada rapat komisi, anggaran itu lantas dipangkas menjadi sekitar Rp120 miliar. Dan ketiga, akhirnya dalam rapat badan anggaran atau Banggar entah gimana anggaran itu disepakati untuk dinolkan. Kabar ini bukan isapan jempol, tetapi yang jelas sungguh memupuskan harapan bagi warga Jakarta bahwa program yang bermasalah dan jelas butuh banyak duit untuk dimaksimalkan jumlahnya, terus sumur-sumur yang kabarnya rusak perlu diperbaiki, praktis akan terbengkalai pada tahun 2022 nanti. Sementara, akhir tahun kira-kira tinggal 29 hari lagi dan kita ragu Pemprov DKI Jakarta masih punya cukup anggaran, sekalipun hanya untuk kejar target pembuatan sumur sampai akhir 2021, yakni sebanyak 26 ribuan sumur dari yang sekarang mencapai 19 ribuan. Seperti kata Ahmad Riza Patria, Wagub DKI Jakarta belum lama ini. Pada yakin kalau dihitung sumurnya sebanyak itu? Kalau saya sih kok kurang yakin ya, apalagi selama ini sering ada cerita soal kelebihan bayar. Jadi mungkin saja soal jumlah sumur ini kelebihan hitung juga, hehehe. Dan rasanya sudah menjadi rahasia umum bahwa program kerja yang hanya berfokus kejar target atau juga supaya anggaran terserap biasanya layak diragukan kualitasnya. Lihat saja contoh sumur-sumur yang selesai dibangun itu yang dalam hitungan 1-2 bulan sudah mulai ambyar meski musim penghujan masih tahap awal. Bagaimana kira-kira kalau sudah masuk puncak musim penghujan? Saya khawatir keberadaan sumur-sumur resapan itu bukan hanya nggak berguna, melainkan juga membahayakan pengguna jalan karena mulai rusak atau malah hancur. Sementara dengan nol anggaran tadi, jelas pembiayaan untuk perbaikan sumur hanya menjadi impian belaka, karena tidak mungkin kan mendadak kebagian uang Pemprov DKI Jakarta mendadak mencaplok pos anggaran lain untuk dipakai program sumur resapan. Jadi, kecuali nanti mendadak pihak-pihak penentu anggaran itu insyaf dan memasukkan kembali anggaran untuk program sumur resapan. Rasanya warga Jakarta perlu banyak berdoa supaya sumur-sumur yang sedianya diharapkan bisa mengurangi genangan di jalanan seantero Jakarta tidak berubah menjadi malapetaka karena mengalami kerusakan dan tidak tersedia anggaran untuk perbaikan. Wah, kalian warga Jakarta yang tabah ya, menghadapi ujian kesabaran yang masih akan berlangsung 11 bulan lagi, sampai duo Anies Ariza selesai menjabat sebagai DKI 1 dan DKI 2 ya. Penduduk DKI Jakarta memang sudah melakukan kesalahan fatal sejak 58% surat suara berpihak pada Anies Sandiaga.
karena mereka terbuai oleh perkataan dan janji manis calon pemimpin yang kini memperburuk citra hingga jalanan di Jakarta. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan channel Siwar TV. Seandainya mereka tetap melaksanakan kegiatan itu dan sebagainya, saya sampaikan bahwa kegiatan ini tidak mendapat izin. Kemudian apabila memaksakan juga untuk melakukan kegiatan, maka kita akan menerapkan ketentuan hukum yang berlaku. Reuni 212 Sorong, 2 lokasi tidak dapat izin, nekat gelar bakal diancam pidana. Ditulis oleh Syardi. Tampaknya acara Reuni 212 makin suram nasibnya tahun ini. Dikabarkan Reuni 212 bakal digelar di 2 tempat, yaitu kawasan Patung Kuda dan Masjid Az-Zikra, Sentul, Kabupaten Bogor. Yang pertama, kepolisian tidak mengizinkan digelarnya Reuni 212 di Patung Kuda. Polda Metro Jaya bahkan sudah mengeluarkan ultimatum dan ancaman akan mempidanakan panitia penyelenggara hingga peserta yang nekat menggelar Reuni 212 di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Jolban menjelaskan kepolisian bisa menindak tegas panitia ataupun peserta karena kegiatan tersebut tidak mendapatkan izin. Apabila memaksakan juga untuk melakukan kegiatan, maka kami akan menerapkan ketentuan hukum yang berlaku kepada mereka yang memaksakan, kata Jolban. Dia mengatakan pihak-pihak yang nekat tetap melangsungkan Reuni 212 di kawasan Patung Kuda berpotensi melanggar tindak pidana dan bisa dijerat dengan pasal 212 sampai 216 KUHP. Bagaimana dengan lokasi kedua? Ternyata juga tidak diberi izin. Pihak Yayasan Az-Zikra menolak menjadi tuan rumah Reuni 212. Alasannya pihak yayasan masih berduka atas kematian Amir Az-Zikra atau Amir Az-Zikra, putra kedua dari Muhammad Arifin Ilham. Ini seakan menambah derita pasukan 212 karena sebelumnya Polres Bogor tidak memberikan izin karena Kabupaten Bogor masih menerapkan PPKM level 3. Jadi bisa dikatakan Reuni 212 dilarang dan panitia harus membatalkan acara ini dan tunggu minimal hingga tahun depan kalau pandemi sudah usai. Kalau nekat maka harus berhadapan dengan polisi. Syukurin deh. Tahun lalu mereka tidak bisa unjuk gigi, tahun ini pun mereka tidak bisa unjuk gigi. Bayangkan betapa kesalnya mereka menghadapi kenyataan ini. Dalam hati mereka pasti ngamuk dan tidak terima. Tidak bisa adakan Reuni 212 di Monas, lantas cari 2 lokasi alternatif dan ternyata tidak dapat izin juga. Coba kita bayangkan apa yang mereka rasakan saat ini, perih pastinya. Mereka pasti mengecam polisi yang tidak memberi izin. Mereka pasti dalam hati mencaci habis-habisan karena telah mengekang hak berpendapat di muka umum. Apalagi mereka ini adalah kelompok istimewa pemilik kafling surga.